kali ini saya akan menjelaskan mengenai desa ditinjau dari berbagai aspek. Aspek yang pertama itu aspek ekonomi, kemudian aspek yang kedua adalah dari aspek sosial, kemudian yang ketiga itu ditinjau dari aspek politik. Nah, aspek yang pertama yaitu desa ditinjau dari segi ekonomi, di mana ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan distribusi, produksi, maupun konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi desa adalah ekonomi yang berdasarkan hasil produksi dari desa pedesaan yang biasanya bersifat tradisional. Hasil produksi dari pedesaan umumnya berupa hasil pertanian, perkebunan bagi lokasi desa yang berada di daratan dan berupa hasil kelautan bagi desa yang terletak di pesisir pantai. Semua hasil produksi ini nantinya bertujuan untuk membangun ekonomi desa. Nah, kemudian poin yang kedua, desa yang ditinjau dari segi sosial, di mana desa kita kenal banyak masyarakat yang tinggal di sana. Adapun karakteristik sosial masyarakat desa yaitu ada 5. Yang pertama, sistem kekerabatan erat, di mana masyarakat di sini memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Kehidupan mereka relatif berkelompok dan berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, pola kehidupan diatur oleh kondisi alam. Penduduk desa umumnya memiliki kegiatan sehari-hari seperti petani atau nelayan. Artinya, mereka sangat bergantung pada kondisi alam seperti cuaca. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu mata pencarian homogen, atau masyarakat di sana bisa kita katakan hanya memiliki satu pekerjaan. Misalnya mereka mayoritas petani, pengrajin maupun nelayan. Kemudian yang keempat, terikat adat istiadat, di mana masyarakat desa itu masih sangat terikat dengan yang namanya adat istiadat. Aturan adat sangat mengikat setiap orang. Usia dan ketokohan sangat berperan dalam kehidupan penduduknya. Kemudian yang kelima, pola pikir yang masih sangat tradisional, di mana penduduk desa itu memiliki pola pikir yang cenderung masih kuno atau tidak mau menerima atau biasanya tidak ingin menerima modernisasi. Nah, poin yang ketiga yaitu desa ditinjau dari segi politik, di mana 3 elemen yang sangat berperan di dalam desa yaitu kepala desa, BPD, dan elit tradisional, di mana 3 elemen ini sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan politik desa, di mana telah jelas telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana memberikan ruang demokrasi dan kebebasan lebih luas kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memilih untuk memilih kepala atau pemimpinnya sendiri, sehingga dengan adanya pemimpin yang terpilih dengan sesuai dengan karakteristik yang dicari oleh masyarakat, maka politik dan demokrasi yang ada di desa tersebut bisa berjalan dengan lancar dan dapat mensejahterakan hidup masyarakat. Baik, itulah tadi desa yang ditinjau dari beberapa aspek, ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh yang menontonnya. Thank you, see you next time.